Aku mau ngasih tahu nih bahwa bahagia itu sebenarnya sangat sederhana. Mungkin kamu sering menghadapi hal-hal buruk yang membuat hati dan pikiran serasa berantakan. Membuat hari yang harusnya baik menjadi sebuah hari yang sangat buruk. Bekerja jadi tidak semangat, merasa ingin marah dan sangat sensitif. Hal itu akan membuat orang lain yang ada di sekitarmu merasa tidak nyaman denganmu dan berdampak buruk pada hubungan pertemananmu. Syukur-syukur kamu punya teman yang baik dan temanmu dapat mengerti apa yang sedang kamu hadapi. Sebenarnya hidup ini adalah pilihan. Sering kali para orang sukses mengatakan hal ini, bahwa hidup itu adalah memang pilihan. Kamu bisa milih sabar atau marah, kamu bisa milih sedih atau bisa milih bahagia. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika hal yang kamu hadapi itu buruk namun menanggapi dengan cara yang positif? Itu juga banyak yang bertanya, tapi juga ada jawabannya, dan sedikit orang yang bisa melakukannya. Sebelum aku jelaskan, mari kita lihat contoh berikut. Bagaimana ketika seandainya kamu pikirkan sedang mengendarai sebuah mobil dan kendaraan Anda disalip dari sebelah kiri dan langsung berada di depan Anda, padahal pada saat itu kamu sedang terburu-buru dan jalanan sangat macet. Pastinya kamu akan marah dan kesal, bingung mau ngapain karena kamu gak rela kalau kamu disalip ngawur seperti itu. Namun sebaliknya, jika kamu mengetahui bahwa mobil yang melakukan hal yang tidak menyenangkan tersebut ternyata sedang membawa anak kecil atau orang tua yang sedang sakit, yang pada saat itu juga sedang terburu-buru karena harus segera dibawa ke rumah sakit, pasti kamu sendiri akan merasa lega karena kamu sendiri tidak jauh atau tidak sampai memberhentikan mobil tersebut dan marah-marah yang berujung menghambat perjalanan darurat orang tersebut. Dari cerita ini pasti kamu tahu jawabannya. Dari cerita barusan, yang membuat kamu kesal adalah pikiran negatif. Kamu memilih berpikir negatif atas peristiwa tersebut. Kenapa itu terjadi? Setiap tindakan yang menurut kamu tidak menyenangkan langsung membuatmu bereaksi dan berpikir negatif. Padahal kamu punya pilihan pada situasi tersebut untuk berpikir positif. Jawabannya adalah pada kebiasaan. Semua perilaku kita yang spontan kita lakukan itu karena kebiasaan. Kebiasaan sendiri terbentuk dari perilaku yang sering dan berulang-ulang kita lakukan, dan itu menjadi sebuah perilaku yang permanen. Otak kita merekam bahwa kita bergerak, berperilaku, beraktivitas harus sesuai dengan apa yang kita lakukan kemarin. Karena apa yang kita lakukan dan lihat adalah proses belajar. Tapi dari penjelasan tersebut, kita bisa membayangkan ketika hal negatif tersebut terjadi berulang-ulang, maka otakmu akan merespon bahwa setiap hal yang tidak menyenangkan itu kita harus bereaksi kasar, marah, sedih, dan hal negatif lainnya. Saya sih yakin ketika itu terjadi, hidupmu akan gelap, kosong, hampa, dan sangat sempit. Karena kamu tidak akan bisa atau sulit untuk melihat hal positif dari sebuah kejadian. Hal ini akan membuat kita kehilangan kesempatan-kesempatan untuk melihat sebuah peluang dari segi positif. Dan lebih parahnya, juga beresiko pada kesehatan mental kita. Kita akan merasa stres, frustasi, dan mungkin akan mencapai yang namanya depresi. Karena kita tidak bisa senang dan bahagia. Lalu ada pertanyaan, bagaimana caranya bahagia? Dengan mudah? Dan jawabannya tidak bertele-tele. Sebenarnya jawabannya sangat mudah. Kamu cukup dengan menanyakan kepada dirimu sendiri ketika kejadian buruk menimpa padamu. Contohnya, ketika kamu mendapatkan perkataan yang buruk dari temanmu yang kamu rasa itu menurunkan harga diri. Contohnya, seperti pekerjaan yang kamu kerjakan sangat tidak bagus, sangat buruk, dan itu terlihat gagal untuk memenuhi sebuah target pekerjaan. Kamu hanya cukup merespon dengan baik dan ucapkan terima kasih. Ketika perasaanmu cukup tersakiti, poles pikiranmu dengan argumen positifmu. Contoh,
Boleh, dia mengatakan itu agar saya lebih baik dan bisa lebih unggul dari dia. Dan ketika saya melakukan pekerjaan yang sama, saya akan lebih sempurna. Dan jangan biasakan kamu melampiaskan nafsu amarah, karena di situ jika kau sering melakukan hal negatif, itulah yang kamu pelajari. Dan cukup sampai di sini. Untuk tips lainnya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih.